Bukan sebuah kebetulan kita hidup di dalam satu lingkungan, yang mana lingkungan itu memberikan kita banyak pengalaman hidup, karena kita dapat mempelajari banyak hal di lingkungan tersebut tentang bagaimana orang-orang yang berada di dalam lingkungan itu, ketika mereka menunjukkan nilai-nilai positif, baik itu mereka menunjukkan nilai kasih, yang mana apakah nilai itu mereka dasarkan karena mereka mengerti tentang konsep kasih yang diajarkan oleh Tuhan, ataukah mereka mengasihi dan memberikan sesuatu, baik itu berupa materi atau perhatian secara khusus karena mereka punya rasa empati yang berlebihan untuk diri kita sendiri. Jadi lingkungan selalu memberikan pelajaran penting dalam kita sebagai orang percaya dapat menjalani setiap kehidupan, yang mana di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kebencian ini, sudah seharusnya bahwa kita terus saling mendorong, tidak peduli apakah lingkungan itu menyakiti kehidupan kita, tidak peduli apakah lingkungan itu membenci seluruh kehidupan kita, tetapi yang penting adalah kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus seharusnya mampu untuk menghidupkan konsep kasih yang diajarkan Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Jadi kita harus punya prioritas dalam diri kita masing-masing, bahwa tidak ada kasih yang jauh lebih penting yang harus aplikasikan dalam kehidupan kita masing-masing selain kita mengikuti teladan Yesus adalah teladan yang sempurna dalam hal mengasihi. Jadi saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, terkadang lingkungan memberikan banyak kesedihan, tetapi jangan larut dalam kesedihan, jangan terlalu hidup terikat di dalam lingkungan yang mungkin saja dengan orang-orang yang berada di lingkungan tersebut dengan caranya untuk menyakiti hati kita, untuk mau menjatuhkan seluruh kehidupan kita. Tetapi selalu percaya bahwa ketika kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing, maka kita punya peluang yang besar untuk hidup di dalam kasih, dan kita mampu untuk menghidupkan kasih Yesus dalam diri kita masing-masing karena Tuhan yang memampukan kita. Jadi tidak peduli seberapa jauh kita terluka dengan lingkungan, tetapi yang terpenting adalah seberapa jauh ketika kita terluka dengan lingkungan, tetapi kita masih tetap memegang teguh kepada perintah Tuhan di dalam diri kita masing-masing. Di dalam Mazmur 116 ayat yang pertama, di sana dikatakan bahwa aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suara dan permohonanku. Jadi justru seharusnya di dalam rasa luka dan rasa tersakiti dalam diri kita masing-masing, seharusnya kita berseru kepada Tuhan karena Tuhan mendengar dan Tuhan memelihara setiap kehidupan kita karena ada permohonan dari dalam hati kita yang lebih kepada Tuhan. Di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-12, ini adalah perintah dari Tuhan, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi pertanyaannya adalah, bagaimana mungkin kita mengharapkan kasih daripada orang lain sedangkan kita sendiri tidak menghidupkan kasih di mana lingkungan yang kita tempati. Jadi kita sendiri harus terlebih dahulu mengasihi sama seperti Tuhan mengasihi kehidupan kita. Di dalam Yohanes 15 ayat 17 diulangi lagi tentang perintah kasih, yaitu kasihilah seorang akan yang lain. Jadi kasih bukan berbicara tentang suatu keegoisan, tetapi kasih berbicara tentang bagaimana kita dapat mampu membangun hubungan yang baik untuk dapat menjalankan kehidupan yang penuh dengan komitmen bahwa menghidupkan kasih Kristus adalah mengikuti teladan Kristus di dalam diri kita masing-masing. Baik itu kasih dalam segi apapun, baik memberi, mendoakan, sehingga kita tidak terluka secara spiritualitas karena kita punya pengalaman rohani yang baik dengan Tuhan, sehingga kita menyepelekan orang-orang yang mungkin kita pikir rendah secara rohani. Tetapi kita harus lebih mengerti tentang kasih, bahwa ketika kita dewasa secara rohani,
maka kita harus mengajarkan juga kepada orang lain yang belum dewasa secara rohani dalam lingkungan tersebut. Jadi kita harus ingat bahwa lingkungan membenci kita, tetapi selalu ada kasih Tuhan yang besar. Ada air mata, tapi tidak akan tahan lama. Ada penderitaan, tetapi itu akan hilang. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.